Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi para siswa. Selamat datang di kelas pembelajar, tempatnya orang-orang membina akhlakul karimah. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan hari esok lebih baik dari hari ini. Dalam waktu kurang dari 15 menit ke depan, saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelum kita memulai, marilah kita berdoa sebagaimana biasanya, agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita ini mendapat ridho, bermanfaat, membawa kebaikan, dan menambah pemahaman serta ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal Alamin. Namun sebagai pembuka kalimat, seperti biasa juga, saya akan memberikan sedikit kata-kata bijak. Kata-kata bijak untuk pagi ini adalah, pendidikan itu penting bagi manusia, sementara ijazah penting bagi orang yang membutuhkan. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita langsung saja kepada slide yang berikutnya, yaitu slide judul kecil. Ya, pada slide ini kita lihat dasar hukum hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Maksudnya pada slide ini adalah kira-kira akan membahas apa-apa saja hak asasi warga negara yang mendasar atau katakanlah hak-hak pokok dari warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, sekali lagi kalau kita mau melihat hak dasar yang paling pokok, hak-hak asasi manusia yang paling pokok itu ada 3 ya, yaitu hak hidup, hak bebas, dan hak bahagia. Jadi kalau kita lihat ketiganya itu bisa kita lihat dari pasal 27, pasal 28A, B, C, kemudian pasal 28E, G, I, sampai H. Ini kita bisa lihat untuk pasal 27 ayat 2 itu hak atas pekerjaan dan penghidupan. Penghidupan ini adalah hak hidup ya. Begitu juga dengan pasal 28A itu juga adalah hak untuk hidup. Kemudian pasal 28B juga kelangsungan hidup. Baru pasal 28C tentang pengembangan diri. Pengembangan diri ini juga salah satu hak dasar atau hak pokok dari setiap manusia atau warga negara. Baru pasal berikutnya adalah kebebasan, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Kemudian hak dasar yang berikutnya adalah hak untuk bebas, terbebas dari penyiksaan. Berikutnya bebas dari diskriminasi. Kemudian yang terakhir adalah hak hidup untuk sejahtera. Jadi dari beberapa pasal ini sebenarnya intinya itu ada 3 ya. Ada 3, yaitu Undang-Undang Dasar 45 ini menjamin hak-hak dasar warga negara, mulai dari hak hidup, hak bebas, hak sejahtera, sampai mengembangkan diri. Nah, hak hidup tadi kita tahu di pasal 27 ada, di pasal 28 ada, kemudian pengembangan diri pasal 28C, kemudian hak kebebasan ada di pasal 28, kebebasan ada di 28G, ayat 2 ya, begitu seterusnya.
Nah, di antara ketiga hak dasar ini atau hak pokok ini atau hak asasi warga negara ini, mana kira-kira yang paling pokok di antara hak asasi manusia atau hak asasi warga negara ini? Di antara sekian banyak hak-hak dasar atau hak-hak pokok, yang paling pokok itu adalah yang hak untuk hidup. Karena ini adalah awalnya yang paling pokok hak asasi manusia atau hak asasi warga negara adalah hak untuk hidup. Karena kalau tidak hidup, katakanlah kalau orang itu meninggal dunia, bisa dipastikan dia tidak akan memiliki hak asasi manusia yang lainnya. Hak asasi apapun dia tidak akan memilikinya apabila hak hidupnya dicabut atau diambil atau orang lain. Nah, sekarang kita langsung saja kepada slide yang berikutnya. Selain hak-hak pokok tadi, ada lagi yang kita sebut sebagai hak lanjutan. Ini adalah hak berikutnya setelah hak pokok, tapi juga hak-hak yang dimiliki oleh warga negara atau dimiliki oleh orang-orang Indonesia, ya, yang dimiliki oleh masyarakat yang bertempat tinggal di negara Indonesia sebagai warga negara. Nah, apa misalnya? Yang pertama, perlindungan hukum, ya. Ini bisa kita lihat di pasal 28D, yaitu hak atas perlindungan hukum dan perlakuan yang adil. Apalagi kebebasan beragama. Ini kadang kalau kita katakanlah bertanya kepada seseorang, orang akan ragu, ya. Beragama itu suatu hak atau kewajiban. Karena kita tahu dalam pasal 29 negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwasanya negara ini adalah negara yang beragama, tapi bukan negara agama. Artinya warga negaranya itu memang beragama, agama. Kalaupun tidak beragama, dia memiliki keyakinan atau kepercayaan, katakanlah yang turun-temurun, katakanlah yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Jadi tidak ada yang tidak beragama atau tidak ada yang tidak bertuhan di warga negara Indonesia ini, bukan negara ateis. Jadi seakan-akan beragama itu adalah suatu kewajiban. Nah, jadi kalau ditanya beragama itu atau memilih agama itu apakah hak ataukah kewajiban? Sebenarnya kebebasan memilih agama atau kebebasan melaksanakan kepercayaannya atau keyakinannya itu bukanlah kewajiban, tetapi adalah hak. Itu adalah hak warga negara. Dia bebas memilih agama, dia bebas menjalankan perintah agamanya. Yang berikutnya adalah kebebasan untuk mendapatkan pendidikan. Kita bebas memilih sekolah mana yang mau kita masuki, ya. Kita mau masuk jurusan apa, kita mau pendidikan umum, apakah kita mau pendidikan agama, apakah pendidikan kejuruan. Nah, itu kita punya hak yang bebas, tergantung kemampuan kita, tergantung hobi kita, tergantung musyawarah juga barangkali dengan orang tua kita. Kita mau masuk ke pendidikan mana, ke lembaga mana. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Berikutnya masalah pengelolaan sumber daya. Ini kita tahu ada di pasal 33, ya. Hak atas pengelolaan sumber daya ekonomi dan alam. Ini kita tahu sebenarnya kalau sekiranya pasal 33 ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya, seperti pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Sekiranya pasal ini atau ayat ini dapat dijalankan dengan semestinya, apalagi sejak kita merdeka sampai sekarang, barangkali kemungkinan besar rakyat Indonesia atau warga negara Indonesia ini mungkin sudah mencapai apa yang ada dicita-citakan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ya, mungkin sudah tercapai, katakanlah mendekati apa yang kita sebut dengan makmur ya, mungkin sudah mendekati apa yang kita cita-citakan dalam pembukaan itu ya, memajukan kesejahteraan umum. Nah, kemudian dituangkan lagi dalam bentuk tujuan pembangunan nasional, yaitu mencapai masyarakat yang makmur, adil, dan makmur sejahtera, lahir dan batin. Barangkali ini akan tercapai apabila pasal 33 ayat 3 ini dapat dilaksanakan sepenuhnya. Namun kenyataannya sampai sekarang kita masih melihat banyak katakanlah orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Padahal sudah ada ditegaskan pula pada pasal berikutnya, yaitu pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Marilah sama-sama katakanlah kita berdoa agar negara kita ini menjadi negara yang makmur, negara yang adil, negara yang sejahtera. Seperti dalam Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat kita capai melalui pembangunan, melalui tahapan-tahapan pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintahan kita sekarang. Nah, jadi selain hak dasar dalam Undang-Undang Dasar 45 ini juga mengatur hak-hak lanjutan yang penting bagi kesejahteraan kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Nah, untuk slide ini saya rasa sampai di sini saja. Kita langsung pada slide yang berikutnya. Nah, ternyata sudah sampai pada slide penutup ya. Demikianlah pemaparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih pula pada waktu yang telah dituangkan, yang telah diluangkan. Mohon maaf dan semoga bermanfaat walaupun pertemuannya hanya sekejap ya. Mari kita sama-sama mewujudkan perubahan positif dari apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Jangan lupa tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu juga adalah hal yang pokok. Kemudian untuk kata-kata akhirul kata, berburu ke padang datar dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.